Dia menghabiskan miliaran rupiah untuk menyelamatkan putranya tanpa tahu bahwa kebenaran tersembunyi di rumahnya sendiri. Beritahu kami di kolom komentar dari mana Anda menonton kami, dan jadilah bagian dari momen spesial ini. Semua dimulai di sebuah rumah yang luas, sunyi, dan agak dingin, tempat tinggal Arya, seorang pengusaha yang mendedikasikan sebagian besar hidupnya untuk membangun sebuah kerajaan. Namun dalam beberapa tahun terakhir ia tinggal sendirian bersama putranya Dika, seorang anak laki-laki berusia 7 tahun. Istrinya, Maya, telah meninggal 2 tahun lalu dalam kecelakaan mobil saat kembali dari pemeriksaan kesehatan rutin. Arya tidak pernah memaafkan dirinya sendiri karena bersikeras agar istrinya pergi sendirian di hari hujan di bulan September itu, sementara ia menyelesaikan kesepakatan miliaran rupiah yang kini terasa sama sekali tidak penting. Rumah itu, sebuah rumah mewah di Pondok Indah, Jakarta, memiliki 12 kamar, tetapi hanya 2 yang digunakan. Sisanya tetap tertutup seperti kapsul waktu yang menyimpan kenangan masa-masa bahagia. Maya telah mendekorasi setiap sudut dengan cinta, memilih sendiri setiap lukisan, setiap vas, setiap detail yang mengubah struktur beton itu menjadi rumah. Sekarang, tanpanya segalanya tampak seperti museum tak bernyawa, hanya menggema kesunyian dan langkah kaki penghuninya yang kesepian. Arya tenggelam dalam pekerjaan seperti orang yang sengaja menenggelamkan diri. Ia berangkat sebelum putranya bangun dan kembali ketika anak itu sudah tidur. Perusahaan teknologi dan impornya meraup miliaran, tetapi kesuksesan terasa pahit. Dika, sementara itu telah menjadi anak yang terlalu pendiam untuk usianya. Tidak menangis, tidak mengeluh, hanya mengamati dunia dengan mata besar dan melankolis yang seolah membawa kearifan dini tentang kehilangan. Itulah sebabnya, ketika Arya memutuskan untuk mempekerjakan Siti, seorang asisten rumah tangga muda berusia 28 tahun, ia melakukannya dengan maksud agar putranya tidak merasa begitu kesepian saat ia bekerja tanpa henti. Siti berasal dari keluarga sederhana di sebuah desa di Jawa Tengah. Ia telah meninggalkan 3 adik dan orang tuanya yang sudah lanjut usia untuk mengadu nasib di ibu kota Jakarta. Wajahnya yang sawo matang membawa raut khas Jawa yang bercampur dengan kemanisan seseorang yang masih percaya bahwa dunia bisa menjadi tempat yang lebih baik. Di hari pertama, ketika Siti memasuki rumah besar itu, ia merasakan beban duka melayang di udara. Tirai tetap setengah tertutup, seolah sinar matahari adalah tamu yang tidak diinginkan. Dika sedang duduk di ruang tamu, bermain balok susun dalam diam, membangun dan menghancurkan menara dalam siklus tanpa akhir. Ketika ia mendekat dan menyapa dengan suara lembutnya, anak itu hanya mengangkat matanya sejenak sebelum kembali ke balok-baloknya. Siti memiliki pengalaman dengan anak-anak. Ia telah membesarkan adik-adiknya sementara ibunya bekerja di sawah. Ia tahu bahwa memenangkan kepercayaan seorang anak yang terluka membutuhkan kesabaran dan minat yang tulus. Dalam beberapa hari pertama, ia hanya mengamati. Ia memperhatikan bahwa Dika suka menggambar, selalu mencoret-coret gambar yang tampak seperti dirinya, ayahnya, dan orang ketiga yang Siti duga adalah ibunya. Ia juga memperhatikan bahwa anak itu menghabiskan waktu berjam-jam di jendela kamar mengamati burung-burung di taman. Suatu sore, saat menyiapkan camilan, Siti mendengar Dika berbicara sendirian di kamar. Ia mendekat diam-diam dan melihatnya memegang foto ibunya, menceritakan tentang harinya di sekolah. Hati Siti terenyuh. Jelas sekali bahwa anak itu membutuhkan seorang teman, seseorang atau sesuatu yang setidaknya bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan Maya. Saat itulah ide itu muncul. Siti teringat bagaimana di masa kecilnya di desa, anjing adalah teman yang tak terpisahkan bagi anak-anak. Mereka mendengarkan tanpa menghakimi, menghibur tanpa kata-kata, dan mencintai tanpa syarat. Tapi ia tahu ia membutuhkan persetujuan Arya, dan majikannya itu sepertinya bukan tipe orang yang menghargai kejutan. Selama seminggu, Siti secara halus menanamkan ide itu. Ia meletakkan majalah tentang hewan peliharaan secara strategis di sekitar rumah, dengan santai mengomentari penelitian yang menunjukkan bagaimana hewan membantu anak-anak dalam masa duka, hingga suatu hari, saat menyajikan makan malam untuk Arya di salah satu malam langka ketika ia pulang cepat, Siti mengumpulkan keberanian. "Pak Arya, boleh saya bicara sesuatu? Bapak pernah berpikir untuk memelihara hewan untuk Dika? Dia terlihat sangat kesepian dan saya perhatikan dia sangat suka binatang. Dia bisa berjam-jam mengamati burung-burung di taman." Arya berhenti dengan garpu di tengah jalan menuju mulutnya. Matanya, yang selalu lelah, berkedip beberapa kali memproses saran itu. "Siti, saya hampir tidak punya waktu untuk mengurus putra saya, apalagi seekor hewan. Selain itu, Maya alergi terhadap kucing, jadi kami tidak pernah memelihara hewan. Tapi saya yang akan merawatnya, Pak.
Dan ini bukan kucing, tapi anjing. Mereka teman yang sangat baik untuk anak-anak. Dika butuh teman. Arya terdiam selama beberapa detik yang terasa seperti menit. Akhirnya ia menghela napas panjang. Jika kamu pikir itu akan baik untuknya dan kamu bertanggung jawab atas perawatannya, maka baiklah. Tapi pilih hewan yang tenang dan bersih. Siti hampir tidak bisa menahan kegembiraannya. Keesokan harinya, di hari liburnya, ia pergi ke sebuah penampungan hewan di pinggiran Jakarta. Tempat itu dikelola oleh seorang wanita bernama Ibu Rosa, seorang dokter hewan pensiunan yang menyelamatkan anjing-anjing terlantar. Ketika Siti menjelaskan situasinya, Ibu Rosa membawanya ke area terpisah tempat anak-anak anjing berada. Saya punya seekor Golden Retriever berumur 3 bulan di sini. Ditelantarkan dalam kardus di depan klinik hewan. Dia jinak, cerdas, dan sangat baik dengan anak-anak. Tapi saya perlu memperingatkanmu satu hal, nak. Ras ini bulunya sangat rontok. Jika ada orang di rumah yang alergi, itu bisa menjadi masalah. Siti teringat kata-kata Arya tentang Maya yang alergi terhadap kucing, tapi anjing kan berbeda. Selain itu, anak anjing ini sempurna. Mata coklatnya memancarkan kebaikan murni, dan ketika Siti menggendongnya, ia menjilat wajahnya dengan antusias. Ini dia. Ia yakin. Dalam perjalanan kembali, dengan anak anjing itu tidur di dalam kotak di sampingnya di dalam bus, Siti merasakan campuran antara cemas dan harapan. Ia telah membeli semua yang dibutuhkan hewan itu dengan tabungannya sendiri. Makanan, mangkuk, mainan, dan bahkan tempat tidur yang empuk. Ketika ia tiba di rumah, Dika sedang di ruang tamu menonton televisi tanpa benar-benar memperhatikan. Dika, tutup matamu. Aku punya kejutan untukmu. Anak itu menurut, lebih karena sopan santun daripada antusiasme. Siti meletakkan anak anjing itu dengan lembut di pangkuannya. Ketika Dika membuka matanya dan melihat bola bulu keemasan itu menatapnya dengan rasa ingin tahu, sesuatu berubah di wajahnya. Seolah-olah cahaya yang telah lama padam tiba-tiba menyala. Senyuman tulus pertama dalam beberapa bulan menerangi wajahnya. Ini milikku? Ini benar-benar milikku? Suara anak itu bergetar karena emosi. Iya sayang, kamu mau kasih nama apa? Dika berpikir sejenak, mengelus bulu lembut anak anjing itu. Thor, aku akan memanggilnya Thor seperti pahlawan super. Karena dia datang untuk menyelamatkanku dari kesepian. Siti harus memalingkan wajah untuk menyembunyikan air matanya. Pada saat itu ia yakin telah mengambil keputusan yang tepat. Yang tidak bisa ia bayangkan adalah harga yang harus mereka semua bayar untuk isyarat cinta ini. Perubahannya langsung dan mengesankan. Dika, yang nyaris tak pernah keluar kamar, sekarang berlarian di taman bersama Thor di belakangnya. Anjing itu seolah mengerti kerapuhan emosional pemilik kecilnya sangat lembut. Ia tidak pernah menggigit saat bermain, tidur di kaki tempat tidur anak itu, dan mengikutinya seperti bayangan emas ke seluruh rumah. Arya tiba di rumah malam itu, dan menemukan pemandangan yang sudah lama tidak ia lihat. Putranya tertawa. Dika berada di lantai ruang tamu, dengan Thor memanjat di atasnya, menjilati wajahnya sementara anak itu tertawa terbahak-bahak. Sejenak Arya berdiri terpaku di pintu, mengamati. Siti muncul di sampingnya. Maaf tidak memberitahu Bapak sebelum membawa anjingnya, Pak. Tapi lihatlah perbedaannya. Arya tidak langsung menjawab. Matanya berkaca-kaca, sesuatu yang belum pernah Siti lihat. Ketika akhirnya ia berbicara, suaranya serak. Terima kasih Siti, aku tidak tahu betapa kita membutuhkan ini. Dalam minggu-minggu berikutnya, rumah itu kembali hidup. Dika bangun pagi untuk memberi makan Thor, menyisir bulunya setiap sore, dan bahkan mulai mengundang beberapa teman sekolah untuk bertemu teman barunya. Arya terinspirasi oleh perubahan itu, mulai pulang lebih awal dari kantor. Sebeberapa malam, ia bergabung dengan putra dan anjingnya di taman, melempar bola atau sekadar mengamati keduanya bermain. Siti menjadi lebih dari seorang asisten rumah tangga. Ia semacam tante pengganti, seseorang yang mengerti dinamika keluarga yang terluka itu dan melakukan yang terbaik untuk membantu penyembuhan. Ia memasak makanan favorit Dika, membantu mengerjakan PR, dan menceritakan kisah-kisah masa kecilnya di desa yang membuat anak itu tertawa. Namun pada hari Jumat yang hujan, sekitar 3 minggu setelah kedatangan Thor, tanda-tanda pertama muncul. Dika menghabiskan sepanjang sore bermain dengan anjing itu di kamar karena hujan. Ketika Siti memanggilnya untuk makan malam, ia memperhatikan bahwa mata anak itu sedikit bengkak. Dika, kamu menangis. Ada yang mengganggumu di sekolah? Bukan, Tante Siti, aku baik-baik saja. Hanya gatal yang mengganggu di mataku. Siti merasa aneh tetapi tidak terlalu memikirkannya. Mungkin karena cuaca lembab. Jakarta dikenal dengan perubahan cuaca yang tiba-tiba yang memengaruhi banyak orang. Ia memberikan obat alergi anak-anak yang ada di lemari obat, dan Dika membaik.
Di akhir pekan, Arya memutuskan untuk membawa Dika dan Thor ke Ancol. Itu adalah hari yang sempurna. Matahari bersinar, keluarga-keluarga berpiknik di rumput, dan Dika berlari bebas bersama Thor, bermain frisbee dan tertawa seperti yang tidak pernah Arya lihat sejak sebelum kecelakaan Maya. Mereka bahkan membeli es krim dari pedagang keliling, dan Arya membiarkan Thor menjilat sedikit es krim Dika yang membuat anak itu tertawa terbahak-bahak. Namun pada minggu malam, semuanya berubah. Dika terbangun tengah malam dengan batuk kering dan terus-menerus. Itu bukan batuk pilek biasa. Itu adalah batuk yang datang dari dalam dada, seolah-olah ada sesuatu yang menghalangi udara beredar dengan baik. Thor yang tidur di kaki tempat tidur mengangkat telinganya dengan cemas dan mulai merengek pelan. Siti, yang tidurnya ringan, mendengarnya dari kamarnya di belakang rumah. Ia berlari ke koridor, kakinya yang telanjang tidak menimbulkan suara di lantai marmer yang dingin. Ketika ia masuk ke kamar Dika, ia menemukannya duduk di tempat tidur, tangan di dada, bernapas dengan kesulitan. "Tenang sayang, tenang. Aku panggil ayahmu." Ia berlari ke kamar utama, mengetuk pintu dengan mendesak. Arya, yang masih bingung karena tidur, butuh beberapa detik untuk memproses apa yang sedang terjadi. Ketika ia melihat putranya dalam kondisi itu, kepanikan melandanya. Kenangan malam ketika Maya mengalami serangan asma terakhirnya sebelum kecelakaan kembali seperti pukulan di perut. Dengan tangan gemetar, ia menekan nomor Dr. Hendra Gunawan, salah satu dokter anak terbaik di Jakarta dan teman pribadi keluarga. Meskipun pukul 3 pagi, dokter itu menjawab dan setelah mendengar gejalanya, mengatakan bahwa ia sedang dalam perjalanan. Sambil menunggu, Arya memeluk Dika mencoba menenangkannya, sementara Siti menyiapkan teh jahe hangat dengan madu yang selalu dibuat ibunya ketika ia memiliki masalah pernapasan di masa kecil. Dr. Hendra tiba dalam 20 menit, waktu yang sangat cepat mengingat ia harus melintasi kota. Ia adalah seorang pria berusia 60 tahun, berambut keperakan dan berkacamata berbingkai emas yang memberinya aura bijaksana. Ia memeriksa Dika dengan hati-hati, mendengarkan paru-parunya, memeriksa tenggorokannya, mengukur saturasi oksigennya. Arya, paru-parunya sedikit mengi, tapi ini bukan pneumonia. Sepertinya lebih ke reaksi alergi atau infeksi virus. Sen akan meresepkan bronkodilator dan kortikosteroid. Jika tidak membaik dalam 48 jam, kita perlu melakukan tes lebih detail. Dokter itu memberikan suntikan yang membantu Dika bernapas lebih baik hampir seketika. Sebelum pergi nih, ia menarik Arya ke samping. "Kalian mengubah sesuatu di rumah baru-baru ini? Produk pembersih baru? Tanaman? Hewan?" Arya menyebutkan Thor, tetapi Dr. Hendra menepisnya. "Jika itu alergi anjing, gejalanya akan muncul lebih awal. 3 minggu itu waktu yang lama. Mungkin hanya virus. Musim seperti ini memang rumit. Namun hari-hari berikutnya membuktikan bahwa itu bukan virus biasa." Batuk Dika memburuk di malam hari, demam muncul dan menghilang tanpa pola, dan anak itu mulai menunjukkan kelelahan yang tidak normal untuk usianya. Arya semakin putus asa memulai ziarah medisnya. Pertama adalah para spesialis lokal. Dr. Budi Santoso, ahli paru dari RS Cipto Mangunkusumo, RSCM, melakukan serangkaian tes, röntgen dada, CT scan, tes darah. Semuanya kembali dengan hasil yang tidak meyakinkan. Ada peradangan, ya, tapi tidak ada yang menjelaskan tingkat keparahan gejalanya. Kemudian datang Dr. Patricia Wijaja, ahli imunologi dari RS Pondok Indah. Ia mencurigai adanya penyakit autoimun langka dan meminta tes yang lebih spesifik. Arya tidak ragu membayar biaya yang selangit. Setiap tes berharga puluhan juta rupiah, tapi apalah artinya uang dibandingkan dengan kesehatan putra satu-satunya. Sementara itu, Siti mengamati semuanya dengan kecemasan yang meningkat. Ia mulai memperhatikan sebuah pola yang sepertinya tidak dilihat orang lain. Pada hari-hari ketika Dika menghabiskan lebih banyak waktu dengan Thor, terutama ketika anjing itu tidur di tempat tidurnya, atau ketika mereka bermain di dalam ruangan, gejalanya memburuk. Tetapi ketika anak itu pergi ke sekolah dan jauh dari hewan itu selama berjam-jam, ia tampak sedikit membaik. Suatu sore ketika Arya sedang dalam konsultasi medis lagi dengan Dika, Siti sendirian di rumah bersama Thor. Anjing itu mengikutinya ke ruang cuci, tempat ia sedang menyetrika pakaian. Ia berbaring di kakinya dan Siti berjongkok untuk mengelusnya. Bulu keemasan itu ada di mana-mana, di sofa, di karpet, di pakaian. Saat itulah ia sadar. "Ya Tuhan, mungkinkah kamu masalahnya?" Gumamnya pada anjing itu, yang hanya mengibaskan ekornya tanpa dosa. Tapi bagaimana cara memberitahu Arya? Pria itu terobsesi untuk menemukan penyakit langka, sesuatu yang membenarkan semua penderitaan itu. Dan Dika, anak itu mencintai Thor lebih dari apapun. Bagaimana ia bisa menyarankan bahwa sahabat terbaik anak itu juga musuh terburuknya?
Malam itu, Siti mencoba mengangkat topik itu secara halus saat makan malam. Pak Arya, tidakkah Anda pikir kita harus melakukan tes alergi pada Dika? Hanya untuk memastikan. Arya menatapnya dengan jengkel. Siti, kita sudah melakukan semua tes yang mungkin. Dokter-dokter terbaik di Jakarta sedang menanganinya. Jika itu sesuatu yang sederhana seperti alergi, mereka pasti sudah menemukannya. Asisten rumah tangga itu menundukkan kepalanya, tetapi kekhawatiran terus menggerogoti batinnya. Ia mulai melakukan eksperimen kecil sendiri. Suatu hari ketika Arya membawa Dika untuk konsultasi lagi, ia memandikan Thor secara menyeluruh, menyedot debu di seluruh kamar anak itu, dan mencuci semua spray. Malam itu, Dika tidur lebih nyenyak. Tapi keesokan paginya, ketika Thor kembali berbaring di tempat tidur anak itu, batuknya kembali dengan kekuatan penuh. Siti yakin, itu anjingnya. Tapi rasa takut dipecat, dituduh lalai karena membawa hewan itu, melumpuhkannya. Dan ada juga aspek emosional. Bagaimana cara mengambil satu-satunya sumber kebahagiaan Dika setelah kematian ibunya? Arya di sisi lain memasuki spiral keputusasaan. Ia mulai meneliti perawatan di luar negeri. Ia menghubungi Mayo Clinic di Amerika Serikat, spesialis di Swiss, bahkan mempertimbangkan pengobatan alternatif di Jerman. Setiap konsultasi video conference harganya selangit. Setiap opini medis datang dengan serangkaian tes baru, obat baru, harapan baru yang sirna seperti asap. Pada hari Kamis yang sangat sulit, Arya menerima telepon dari kantor tentang krisis di salah satu perusahaannya. Sebuah pengiriman bernilai miliaran tertahan di Pabean. Biasanya ia akan meninggalkan segalanya dan bergegas menyelesaikannya. Tetapi ketika ia melihat Dika, pucat dan lemah di sofa, dengan Thor berbaring setia di sampingnya, ia mengambil keputusan. Budi, kamu harus menyelesaikan ini. Aku tidak akan pergi dari sini. Putraku lebih penting dari bisnis apapun. Itu adalah pertama kalinya dalam 20 tahun Arya mendelegasikan krisis sebesar itu. Rekan-rekannya terkejut tetapi juga mengerti. Semua orang tahu apa yang sedang ia alami. Sementara itu kesehatan Dika terus memburuk. Anak itu, yang sebelumnya berlari bersama Thor di taman, sekarang nyaris tidak bisa berjalan ke dapur tanpa terengah-engah. Tapi tetap saja, pengabdiannya pada anjing itu tidak pernah berkurang. Ia bersikeras agar Thor tidur di sampingnya, memeluk hewan itu ketika ia mengalami serangan batuk, seolah-olah anjing itu bisa menyerap rasa sakitnya. Di suatu malam yang sangat buruk, Dika mengalami krisis yang menakutkan semua orang. Ia terbangun tidak bisa bernapas dengan baik, bibirnya sedikit kebiruan. Arya panik total. Siti menelepon ambulans sementara ia menggendong putranya, mengulang dengan putus asa bahwa semuanya akan baik-baik saja. Thor menggonggong tanpa henti, berlari berputar-putar di sekitar mereka, seolah mengerti gawatnya situasi. Ketika para medis tiba dan meletakkan Dika di tandu, anak itu, bahkan dalam kondisinya yang lemah, mengulurkan tangan ke anjing itu. Thor, Thor, ia berhasil berbisik di antara napas yang sulit. Siti menggendong anjing itu dan membawanya ke Dika. Anak itu berhasil tersenyum lemah dan mengelus kepala hewan itu sebelum dibawa ke ambulans. Arya ikut, memegang tangan putranya, sementara Siti tertinggal dengan Thor yang merengek dalam pelukannya. Di rumah sakit, Dika distabilkan dan ditempatkan dalam observasi. Dr. Hendra ada di sana bersama dengan tim spesialis. Mereka melakukan lebih banyak tes, mendiskusikan kemungkinan, tetapi tidak ada yang mencapai kesimpulan pasti. Arya menghabiskan malam di samping tempat tidur putranya, mengamati setiap napas, setiap gerakan dada kecil itu naik turun. Selama jam-jam jaga yang panjang itulah Arya mulai merenung. Ia memikirkan Maya, bagaimana istrinya akan menangani situasi ini. Maya selalu lebih intuitif, lebih memperhatikan detail. Apakah ia akan menyadari sesuatu yang diabaikan Arya? Ia teringat betapa telitinya Maya dengan alerginya sendiri, bagaimana ia menghindari lingkungan tertentu, bagaimana ia selalu membawa obat. Dan kemudian, seperti kilat ingatan itu kembali, percakapan bertahun-tahun yang lalu ketika Dika masih bayi. Maya pernah berkata sesuatu tentang berharap putranya tidak mewarisi alerginya. Alergi apa? Tanya Arya. Kucing, kamu tahu itu, jawabnya. Tapi juga anjing, meskipun tidak terlalu parah. Itu sebabnya kita tidak pernah punya hewan peliharaan. Arya merasakan darahnya membeku. Mungkinkah semua dokter ini, semua tes ini dan jawabannya ada dalam percakapan yang terlupakan? Ia mengambil ponselnya dan menelepon Siti. Saat itu pukul 4 pagi. Siti, aku perlu kamu jujur padaku. Apa kamu pikir Dika mungkin alergi pada Thor? Ada keheningan panjang di seberang sana. Ketika Siti akhirnya menjawab, suaranya tercekat. Pak Arya, saya sudah mencurigainya selama berminggu-minggu. Tapi saya takut bilang, saya yang membawa anjing itu akan jadi salah saya.
Dan Dika sangat mencintai Thor. Saya tidak ingin... Arya mematikan telepon tanpa berkata apa-apa lagi. Bukan kemarahan yang ia rasakan, tetapi campuran kelegaan dan keputusasaan yang menghancurkan. Lega karena akhirnya memiliki jawaban yang mungkin. Putus asa karena tahu apa artinya ini bagi Dika. Keesokan paginya, Arya menuntut tes alergi lengkap. Dr. Hendra, yang awalnya skeptis, setuju untuk melakukan tes itu. Hasilnya keluar dalam beberapa jam dan sangat jelas. Dika memiliki alergi parah terhadap bulu anjing, kemungkinan diwarisi dari ibunya, yang telah tertidur tetapi diaktifkan oleh paparan terus-menerus terhadap Thor. Arya terduduk di kursi rumah sakit, menutupi wajahnya dengan tangan. Semua penderitaan itu, semua uang yang dihabiskan, semua malam tanpa tidur, dan jawabannya ada di dalam rumahnya sendiri selama ini. Ia merasa marah pada dirinya sendiri, pada dokter yang tidak mempertimbangkan sesuatu yang begitu mendasar, pada Siti karena tidak lebih bersikeras, pada alam semesta karena begitu kejam. Tetapi ketika ia melihat Dika tidur di ranjang rumah sakit, bernapas dengan bantuan oksigen, semua kemarahan itu sirna. Yang penting sekarang adalah mengambil keputusan yang tepat, betapapun menyakitkannya. Ketika Dika bangun, Arya ada di sampingnya. Anak itu tersenyum lemah dan hal pertama yang ia tanyakan adalah Thor. Arya memegang tangan kecil putranya dan menarik napas dalam-dalam. Nak, kita menemukan apa yang membuatmu sakit. Dika melebarkan matanya penuh harap. Jadi aku akan sembuh? Iya, kamu akan sembuh. Tapi Dika, yang membuatmu sakit adalah alergi. Kamu mewarisinya dari mama, alergi terhadap bulu anjing. Wajah anak itu melewati berbagai emosi. Kebingungan, penyangkalan, dan akhirnya pemahaman. Matanya dipenuhi air mata. Tapi Thor adalah sahabatku. Dia menyelamatkanku dari kesepian. Arya juga berjuang menahan air mata. Aku tahu, nak, aku tahu. Dan Thor akan selalu istimewa bagi kita. Tapi terkadang, mencintai seseorang berarti melakukan apa yang terbaik untuk orang itu, meskipun itu menyakitkan. Dika memalingkan wajahnya ke dinding, menangis dalam diam. Arya tidak mencoba menghiburnya segera. Anak itu perlu memproses kehilangan ini. Setelah beberapa menit, Dika berbalik lagi menghadap ayahnya. Kemana Thor akan tinggal? Arya sudah memikirkannya. Ingat Om Chandra? Rekan kerjaku yang punya villa di puncak? Dia selalu ingin seekor anjing. Thor akan punya banyak tempat untuk berlari, hewan lain untuk bermain. Dan kita bisa mengunjunginya di tempat terbuka di mana alergimu tidak akan terlalu kuat. Bolehkah aku mengucapkan selamat tinggal padanya? Matetun aja enak. Kita akan melakukannya dengan benar. 2 hari kemudian, ketika Dika keluar dari rumah sakit, mereka mengadakan perpisahan khusus. Yaitu di taman rumah, di udara terbuka untuk meminimalkan reaksi alergi. Siti telah menyiapkan piknik dengan semua makanan favorit Dika. Thor ada di sana, bersih dan disisir, seolah tahu itu adalah acara penting. Dika menghabiskan 1 jam bersama anjing itu, melempar bola, memberi camilan, mengambil foto. Arya mendokumentasikan semuanya dalam video, tahu bahwa kenangan ini akan berharga di masa depan. Ketika tiba waktunya Thor pergi, Dika berlutut di depan anjing itu dan memeluknya untuk terakhir kalinya, berbisik di telinganya. Kamu akan selalu jadi pahlawanku. Thor, terima kasih sudah membuatku bahagia saat aku sangat membutuhkannya. Sekarang kamu akan membuat orang lain bahagia, tapi aku tidak akan pernah melupakanmu. Thor menjilat wajah anak itu, seolah mengerti. Ketika Chandra tiba untuk menjemput anjing itu, Dika kuat. Ia melambai ketika mobil itu menjauh, menahan air mata, sampai Thor menghilang dari pandangan. Baru saat itulah ia roboh dalam pelukan ayahnya, menangis melepaskan semua rasa sakit dari kehilangan yang diperlukan itu. Minggu-minggu berikutnya adalah penyesuaian. Rumah itu dibersihkan sepenuhnya, setiap jejak bulu dihilangkan. Dika memulai pengobatan untuk alergi dengan obat-obatan dan akhirnya imunoterapi. Kesehatannya membaik secara dramatis. Dalam 2 minggu ia berlari lagi. Dalam sebulan berat badannya pulih sepenuhnya. Siti, yang takut dipecat, terkejut ketika Arya memanggilnya untuk berbicara. Siti, kamu menyelamatkan hidup putraku. Jika kamu tidak membawa Thor, Dika akan terus sedih dan depresi. Dan jika kamu tidak mencurigai alerginya, kita mungkin butuh waktu lebih lama untuk mengetahuinya. Kamu bukan hanya seorang karyawan di rumah ini. Kamu adalah keluarga. Wanita muda itu menangis karena lega dan bersyukur. Ia terus merawat Dika, kini dengan dedikasi yang lebih besar. Mereka menciptakan rutinitas baru, cara-cara baru untuk bergembira yang tidak melibatkan hewan berbulu. Dika mulai tertarik pada akuarium, dan Arya memasang akuarium besar di kamar putranya, dengan ikan berwarna-warni yang diberi nama satu persatu oleh Dika.
Sebulan sekali, mereka mengunjungi Thor di villa di puncak. Dika minum obat alergi sebelumnya dan mereka selalu berada di luar ruangan. Anjing itu tidak pernah melupakan pemilik pertamanya, selalu berlari ke arahnya dengan antusiasme yang sama. Kunjungan ini terasa pahit manis tetapi penting. Ini menunjukkan kepada Dika bahwa cinta sejati terkadang berarti melepaskan. Arya berubah setelah pengalaman ini. Ia mengatur ulang prioritasnya, mendelegasikan lebih banyak tanggung jawab di perusahaan, dan mulai bekerja dari rumah 3 hari seminggu. Ia dan Dika mulai terapi bersama, akhirnya memproses kehilangan Maya dengan benar. Psikolog, Dr. Isabella Kartini, membantu keduanya memahami bahwa kedatangan dan kepergian Thor telah menjadi metafora yang kuat tentang cinta, kehilangan, dan kemampuan untuk melanjutkan hidup. Dalam sesi yang sangat emosional, Dika mengatakan sesuatu yang terukir dalam ingatan Arya. Ayah, Mama mengirim Thor untuk mengajariku bahwa bahkan ketika kita kehilangan seseorang yang kita cintai, kita masih bisa bahagia. Thor menunjukkannya padaku. Dan sekarang, bahkan tanpanya di sini setiap hari, aku tahu aku akan baik-baik saja. Arya harus keluar ruangan sejenak untuk menenangkan diri. Putranya yang berusia 7 tahun baru saja menunjukkan kearifan yang tidak pernah dicapai banyak orang dewasa. Seiring berjalannya waktu, rumah itu kembali hidup, tetapi dengan cara yang berbeda. Bukan lagi kegembiraan hingar-bingar seekor anjing berlari di koridor, tetapi kebahagiaan yang lebih tenang, lebih sadar. Dika mendapatkan teman baru di sekolah, mulai berlatih renang, menemukan bakat matematika yang mengejutkan guru-gurunya. Siti mendaftar di kuliah malam jurusan pendidikan guru, didorong dan dibiayai oleh Arya. Ia bermimpi menjadi guru, dan pengalamannya dengan Dika telah mengkonfirmasi panggilannya. Pada malam-malam ketika ia kuliah, Arya secara pribadi merawat Dika, membantu mengerjakan PR, menyiapkan makan malam bersama, menciptakan kenangan yang akan mereka simpan selamanya. 1 tahun setelah diagnosis, di hari ulang tahun Dika, Arya mengadakan pesta besar. Itu adalah perayaan nyata pertama sejak kematian Maya. Taman itu dihiasi dengan balon, ada rumah balon, seorang pesulap, dan semua anak di kelasnya diundang. Tapi kejutan terbesar datang ketika Chandra tiba bersama Thor. Dika mungkin tidak bisa memeluk anjing itu seperti dulu, tetapi Arya telah membangun area khusus di taman, dipisahkan oleh pagar jaring, tempat Thor bisa tinggal selama pesta. Anak-anak bergantian bermain dengan anjing itu sementara Dika mengamati dari jauh, tersenyum. Tidak ada kesedihan di matanya, hanya rasa terima kasih atas apa yang telah diwakili Thor dalam hidupnya. Selama pesta, Siti menarik Arya ke samping. Pak, boleh saya bilang sesuatu? Ibuku selalu bilang bahwa Tuhan menulis lurus di garis yang bengkok. Thor masuk ke dalam hidup Dika untuk menyelamatkannya dari kesedihan. Dan alergi itu muncul untuk mengajari kita bahwa terkadang tindakan cinta terbesar adalah tahu kapan harus melepaskan. Dika mempelajarinya. Bapak mempelajarinya. Kita semua belajar. Arya memeluk Siti, mengejutkan keduanya. Terima kasih ke Mbak Siti untuk semuanya. Karena melihat apa yang tidak bisa kulihat. Karena mencintai putraku seperti putramu sendiri. Karena mengajari kami bahwa keluarga bukan hanya tentang darah, tetapi tentang siapa yang hadir di saat-saat tersulit. Pesta berlanjut hingga matahari terbenam. Ketika semua orang pulang dan Thor kembali ke puncak, Dika naik ke kamarnya dengan lelah namun bahagia. Di dinding, ia memiliki papan berisi foto-fotonya bersama Thor di samping foto-foto bersama ibunya. Sebelum tidur, ia menyentuh setiap foto dan mengucapkan selamat malam. Arya mengamati dari pintu, takjub dengan ketahanan putranya. Maya akan bangga, pikirnya. Bangga melihat bagaimana Dika mengubah 2 kehilangan besar menjadi kekuatan dan kebijaksanaan. Bangga melihat bagaimana mereka telah belajar bahwa cinta sejati melampaui kehadiran fisik. Malam itu, Arya menulis di buku hariannya, sesuatu yang mulai ia lakukan atas saran terapisnya. Hari ini aku mengerti bahwa aku menghabiskan miliaran untuk mencoba menyembuhkan putraku dari penyakit misterius, padahal penyakit sebenarnya adalah ketidakmampuanku melihat hal yang jelas. Aku begitu terobsesi mencari masalah rumit sehingga aku mengabaikan solusi sederhana. Tapi mungkin perjalanan ini perlu. Dika tidak hanya sembuh dari alergi, ia sembuh dari kesedihan. Dan aku sembuh dari rasa bersalah. Thor adalah malaikat emas kita, yang datang untuk mengajari kita dan pergi ketika misinya selesai. Hari ini kami adalah keluarga yang lebih kuat, bukan meskipun kehilangan, tetapi karena apa yang kami pelajari darinya. 5 tahun telah berlalu sejak saat itu. Dika, sekarang berusia 12 tahun, telah menjadi remaja yang percaya diri dan penuh kasih. Ia menjadi sukarelawan di penampungan hewan di akhir pekan, selalu meminum obat alerginya. Pengalamannya dengan Thor menginspirasinya untuk menjadi dokter hewan, untuk membantu hewan dan keluarga yang mencintai mereka.
Siti lulus sarjana pendidikan dan sekarang menjadi guru di sekolah negeri, tetapi terus mengunjungi keluarga itu secara teratur. Ia adalah wali tidak resmi Dika, hadir di setiap momen penting. Ketika ia menikah, Aryalah yang mengantarnya ke altar, karena ayahnya sendiri telah meninggal bertahun-tahun sebelumnya. Momen paling mengharukan datang ketika Dika berusia 15 tahun. Arya mengadakan kejutan yang tidak disangka siapapun. Setelah bertahun-tahun menjalani imunoterapi, dokter menyatakan bahwa alergi Dika cukup terkendali untuk memungkinkan kontak terbatas dengan anjing di lingkungan yang terkendali. Pada hari ulang tahunnya, ketika Dika pulang sekolah, ia menemukan Thor menunggu di ruang tamu. Bukan lagi anak anjing yang energik, melainkan seekor anjing dewasa yang tenang dengan beberapa bulu putih di moncong emasnya. Dika membeku di pintu, memandang bergantian antara ayah dan anjingnya. "Apakah aman?" tanyanya dengan suara bergetar. "Untuk waktu singkat, dengan obat ya." Dokter mengizinkan. Dika mendekat perlahan seolah takut Thor tidak akan mengenalinya. Tapi begitu ia berlutut, anjing itu melompat ke pelukannya, menjilati wajahnya dan merengek kegirangan. 5 tahun perpisahan menghilang dalam hitungan detik. Dika menangis terisak memeluk sahabat lamanya dan tidak ada mata yang kering di ruangan itu. Thor mulai berkunjung sebulan sekali, selalu selama beberapa jam, selalu dengan semua tindakan pencegahan medis. Itu sudah cukup. Dika belajar bahwa ia tidak membutuhkan kehadiran terus-menerus untuk menjaga ikatan yang kuat. Kualitas mengalahkan kuantitas. Pelajaran ini meluas ke area lain dalam hidupnya. Ketika ia mulai berpacaran pada usia 17 tahun, Dika menunjukkan kedewasaan yang langka. Ia mengerti bahwa mencintai seseorang berarti menghormati batasan, bahwa kedekatan yang berlebihan bisa sama merugikannya dengan jarak yang ekstrem. Hubungannya sehat dan seimbang, sesuatu yang Arya kaitkan dengan pelajaran yang didapat dari Thor. Perjalanan keluarga ini juga berdampak pada komunitas medis. Dr. Hendra menerbitkan sebuah artikel tentang kasus ini di jurnal medis bergengsi, menekankan pentingnya mempertimbangkan diagnosis sederhana sebelum beralih ke yang rumit. Kasus Dika, begitu dikenal, menjadi studi wajib di program residensi pediatri di beberapa rumah sakit. Arya tidak pernah sepenuhnya memaafkan dirinya sendiri atas waktu yang hilang dan penderitaan yang tidak perlu, tetapi ia belajar mengubah rasa bersalah menjadi tujuan. Ia mendirikan sebuah yayasan yang menawarkan tes alergi gratis untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu. Yayasan Thor, demikian namanya, telah mendiagnosis dan merawat ratusan kasus yang bisa menjadi parah tanpa intervensi. Saat peresmian yayasan, Dika memberikan pidato yang mengharukan semua yang hadir. Banyak orang mengira ini adalah cerita tentang kehilangan, tentang seorang anak laki-laki yang harus melepaskan sahabatnya. Tapi saya melihatnya berbeda. Ini adalah cerita tentang perolehan. Saya mendapatkan ayah yang lebih hadir, keluarga tambahan dalam diri Tante Siti, pemahaman bahwa cinta sejati melampaui kehadiran fisik, dan kepastian bahwa bahkan pengalaman paling menyakitkan pun bisa menjadikan kita orang yang lebih baik. Thor tidak pergi. Dia hanya mengubah cara keberadaannya dalam hidupku. Pada hari Dika diterima di Fakultas Kedokteran Hewan IPB, Institut Pertanian Bogor, orang pertama yang ingin ia beritahu adalah Thor. Mereka bertemu di villa, tempat Dika bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengan anjing itu di udara terbuka. Thor yang kini sudah tua, masih mengibaskan ekornya dengan antusias melihat anak laki-lakinya, yang kini sudah menjadi pemuda. "Aku berhasil, kawan. Aku akan jadi dokter hewan. Aku akan membantu yang lain sepertimu." Dika berbisik di telinga anjing itu. Thor menjilat tangannya, seolah mengerti dan menyetujui. Arya mengamati dari jauh, teringat semua malam ketika ia pikir akan kehilangan putranya, semua uang yang dihabiskan, semua keputusasaan yang dialami. Semuanya sepadan. Setiap air mata, setiap rupiah, setiap malam tanpa tidur. Karena pada akhirnya, mereka tidak hanya bertahan, mereka berkembang. Bab terakhir dari cerita ini, setidaknya sampai sekarang, terjadi pada wisuda Dika. Ia telah menjadi dokter hewan yang berspesialisasi dalam alergi hewan. Ironis namun tepat. Selama upacara, ketika namanya dipanggil, 3 orang berdiri bertepuk tangan sebelum orang lain. Arya, ayahnya yang belajar memprioritaskan apa yang penting. Siti, wanita yang menjadi keluarga karena pilihan dan cinta. Dan yang mengejutkan, Chandra ada di sana memegang foto Thor yang telah berpulang dengan damai beberapa bulan sebelumnya, pada usia 12 tahun. Dika menerima ijazahnya dengan air mata berlinang, tahu bahwa Thor telah hidup cukup lama untuk melihatnya mewujudkan mimpinya. Di pesta setelahnya ia bersulang. Untuk semua yang mengubah rintangan menjadi peluang, yang menemukan kekuatan dalam kerapuhan,
dan yang mengerti bahwa terkadang tindakan cinta terbesar adalah tahu kapan harus memegang dan kapan harus melepaskan. Untuk Thor yang mengajariku semua itu, dan untuk ayahku yang menghabiskan miliaran untuk menyelamatkanku, tetapi menemukan bahwa keselamatan ada dalam cinta, bukan uang. Cerita ini berlanjut. Dika membuka kliniknya sendiri, tempat ia merawat hewan alergi dan membimbing keluarga tentang cara menjaga ikatan yang aman. Arya mengembangkan bisnisnya, tetapi tidak pernah lagi mengorbankan keluarga. Siti menjadi kepala sekolah, dan Thor meskipun tidak lagi hadir secara fisik, hidup dalam setiap hewan yang diselamatkan Dika, dalam setiap keluarga yang belajar menyeimbangkan cinta dan keterbatasan. Karena pada akhirnya, ini bukan hanya cerita tentang seorang anak laki-laki dan anjingnya. Ini tentang bagaimana cinta sejati menemukan cara untuk ada bahkan ketika keadaan mengatakan itu tidak mungkin. Ini tentang bagaimana kita terkadang perlu menghabiskan banyak uang mencari jawaban di luar hanya untuk menemukan bahwa kebenaran selalu ada di dalam rumah. Ini tentang keluarga, bukan hanya yang terlahir dengan kita, tetapi yang kita pilih dan yang memilih kita. Dan yang terpenting, ini tentang keberanian untuk mencintai dengan kesadaran bahwa setiap cinta dalam beberapa hal berarti perpisahan pada akhirnya, tetapi itu tidak membuatnya kurang berharga. Sebaliknya, itu membuatnya tak terbatas. Jika Anda menyukai cerita ini, maka sukai dan berlangganan saluran ini agar tidak ketinggalan video berikutnya.